kita lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Anggito. Ini masih yang membahas berkaitan dengan kenaikan gaji dari tahun ke tahunnya dengan kenaikan inflasi yang tidak sepadan begitu. Apalagi ketika kita bedah dalam beberapa sektor ya, properti sekarang kenaikannya luar biasa. Banyak milenial yang mengeluhkan begitu bahwa membeli rumah ini sudah impossible begitu, kecuali benar-benar rumah yang jauh dari tempat ataupun juga lokasi bekerja, khususnya untuk yang di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya ya, Pak Anggito. Belum lagi dari sektor kesehatan, pendidikan anak juga sama, inflasi juga cukup tinggi begitu ketika kita compare dengan kenaikan gajinya. Apalagi untuk yang mungkin yang merasa paling berat adalah untuk angkatan kerja yang baru masuk ataupun juga 10 tahun bekerja begitu ya. Bahkan statement-statement child free dan juga lain sebagainya juga sudah mulai muncul di media sosial saking cukup dirasakan berat begitu ya, berkaitan dengan kondisi dan juga pendapatan yang ada. Pak Anggito sendiri melihatnya ini betul-betul masuk ke dalam permasalahan struktural atau seperti apa? Ya struktural ini sama ya juga karena memang biaya hidup ini sudah naik ya, naik dan bukan temporer lagi. Dan kalau temporer berarti memang gaji ataupun take home-nya harus menyesuaikan diri gitu. Nah masalahnya gaji startnya udah rendah gitu. Jadi bukan kenaikannya ya inflasi kan gitu, ada rumusnya ya. Tapi basic salary-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Ya, saya punya 2 anak ya. Anak saya juga yang satu tahun kelima, yang 7 ya yang kedua tahun kedua ya berat gitu. Meskipun dia profesional kerja di kantor akuntan publik dan satu lagi di konsultan. Itu juga berat hidupnya, apalagi ini Jakarta ya, tapi di Jakarta. Yang lain-lain mungkin agak berkurang ya, karena biaya hidup dan rumah tinggal itu tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Itu jadi kualitas hidupnya masih cukup bagus ya. Nah, itu saya tinggal di Jogja itu ya relatif rumah-rumah di sebelah tempat kerja itu masih banyak gitu, lokasi masih banyak dan masih terjangkau lah gitu. Transportasi juga nggak terlalu sulit ya. Jadi tidak stres gitu, jam 4 sore udah pulang gitu ya, kayak gitu-gitulah. Di Jakarta 2 jam ya, Mbak Hadijah ya kurang lebih. Dan kerja sampai maghrib lebih ya, anak saya kan juga sama, jam 7, jam 8 baru sampai rumah jam 9. Gimana kualitas keluarganya itu yang kita pikirkan bersama-sama. Jadi tidak hanya biaya hidup, tapi quality life-nya itu yang harus dipikirkan ya. Nah ini tantangan tersendiri ya tentunya bagi pemerintah Indonesia begitu. Seperti apa agar permasalahan ini tidak semakin rumit, tidak semakin menjadi-jadi dan tidak semakin permanen ya. Selagi masih bisa dirubah, saya juga tidak tahu bisa dirubah atau tidak begitu ya Pak Anggito. Nah tapi apalagi ketika tadi Pak Anggito membandingkan dengan wilayah lain, artinya kan ini juga semakin rumit ya bagi pemerintah pusat khususnya begitu untuk melihat seperti apa permasalahan yang ada di kawasan DKI Jakarta dengan di provinsi lainnya begitu. Tapi mungkin ada ide dari Pak Anggito strategi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah, langkah apa? Ya pindah ibu kota itu salah satu ya, cuman itu permanen sifatnya tidak memadai ya, karena yang pindahnya berapa orang sih. Sementara Jakarta sudah terlalu mahal ya, sudah terlalu mahal. Kalaupun pindah ibu kotanya kan hanya ibu kotanya pindah sebetulnya, bisnisnya masih di sini kan gitu. Media juga masih di sini, sekolah-sekolah bagus juga masih di sini kan, nggak pindah gitu. Jadi pasti akan menjadi persoalan yang cukup serius. Nah kalau bisa sih memang bersamaan dengan pindahnya ibu kota juga kekuatan ekonominya itu sudah harus berpindah ke tempat lain gitu. Ya sehingga bisa lebih merata gitu, supaya tidak hanya terkonsentrasi ke Jakarta dan kota-kota besar yang berat hidupnya gitu. Oke baik, sebelum kita kembali ke topik kita ya berkaitan dengan THR, mungkin Mbak Hadijah juga ingin menambahkan, apalagi sebagai kita merasakan juga ya Mbak ya kurang lebih seperti apa. Iya, jadi benar kata Pak Anggito, IKN juga bisa jadi solusi. Tapi setelah IKN apa gitu, dan kemarin kita sama-sama dengar soal RUU DKJ di mana di dalamnya memuat rencana pengembangan kota aglomerasi Jabodetabek JUR ya, kalau nggak salah JUR-nya Cianjur gitu. Sebenarnya ini adalah ide lama ya, kalau dulu ada Punjur, Puncak Cianjur gitu. Nah ini diharapkan juga setelah ibu kotanya pindah, terus masyarakat yang ditinggal di sini otomatis diharapkan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan peluang kerja, sehingga tadi balik lagi ke masalah terkait gaji, terkait juga
kualitas hidup itu bisa terpenuhi dengan baik gitu sih Mbak Ika. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ya ke tema utama kita berkaitan dengan THR. Tadi Pak Anggito sempat menyinggung begitu, yang menjadi pertanyaan sekarang tuh adalah justru di sektor swasta ya Pak ya. Apakah akan mendapatkan THR 100% ataupun juga tidak. Tapi melihat kondisi yang ada saat ini, melihat dunia industri yang juga sudah mulai kembali begitu ya, meskipun ada beberapa yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Nah, Pak Anggito melihatnya seperti apa dan mungkin sektor apa yang lebih rawan tidak mendapatkan THR 100%? Ya, kalau saya lihat sih sales meningkat ya 2024 dibagi 2003 meningkat ya. Saya tanya kepada beberapa pedagang-pedagang itu mengatakan salesnya meningkat, produksi meningkat ya. Tapi 2024 itu diperkirakan flat ya. Nah, tapi ini kan dampak dari 2023 ya. Jadi sebetulnya mesti kita bisa mengharapkan. Ya mungkin yang rawan adalah yang padat karya ya. Yang kayak tekstil, kemudian retail yang banyak karyawannya gitu ya. Nah itu yang saya agak khawatir ya, khususnya untuk tekstil itu ya. Yang sekarang masih karyawannya masih ribuan gitu. Elektronik barang itu ribuan ya, sementara bisnisnya nggak terlalu bagus. Nah, saya harapkan ya mereka menyiapkan diri apapun yang terjadi, kalau perlu ya pinjam ke bank gitu. Ya karena ini tidak mungkin dia tidak memenuhi kewajiban kepada karyawan gitu. Karena menurut saya apapun juga yang terjadi, yang namanya stakeholders utama perusahaan itu ya karyawan gitu. Kalau karyawan tidak happy dan karyawan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, tentu produktivitasnya akan menurun gitu ya. Jadi saya harapkan khususnya yang perusahaan sudah siap sekarang, bahkan harusnya siapnya sebelum puasa tiba mereka sudah menyiapkan cash flow-nya gitu. Ya kalau cash flow mereka bisa pinjam ke bank. Saya harapkan bank juga bisa tahu ya, memahami bahwa kalau yang kesulitan cash flow itu bisa dibantu dengan pinjaman-pinjaman yang cukup tidak terlalu memberatkan. Karena ini kan bukan pinjaman untuk produktif ya, tapi untuk diberikan pada konsumtif gitu. Nah jadi saya harapkan ini Kementerian Tenaga Kerja bisa mendata, mendeteksi ya kira-kira perusahaan-perusahaan yang padat karya, yang jumlah karyawannya banyak, yang dia harus membayar. Mungkin bukan hanya soal kemampuan keuangan, tapi cash flow yang tersedia. Cash flow itu kan beda ya, karena ini kan baru berapa bulan, mungkin cash flow yang masuk kan juga belum terlalu tinggi. Lain kalau misalnya lebarannya itu bulan September gitu, dia sudah mengumpulkan cash flow-nya kan. Ini kan cash flow, ketersediaan cash. Kalau dia jualan mungkin baru dibayar sebulan 2 bulan kemudian. Nah ini yang jadi masalah. Jadi masalah cash flow ini harus ditangani. Dan saya kira Kementerian Tenaga Kerja sebagai lead kementerian itu harus mendeteksi ya, dan dia harus mencoba mencari solusinya. Solusinya adalah ya pinjaman jangka pendek dari bank gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan. Tapi jangan sampai ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. Itu yang akan menjadi menggulung ya dalam situasi politik yang masih panas seperti sekarang ini, yang masih belum selesai di KPU dan sebagainya, masih ada hak angket dan sebagainya. Ini mudah sekali ditiup mudah sekali. Jadi saya harapkan ini betul-betul perusahaan sudah siap, kalau perlu 2 minggu sebelumnya itu cash sudah tersedia. Ini saya senang nih dengan Pak Anggito ya, tadi membela hak yang harus didapatkan oleh para karyawan. Betul, sudah kontrak kan? Betul. Kecuali kontrak dibilang dan kewajiban dari perusahaan. Kecuali gitu, seperti anak saya itu, dia kontrak, dia memang dikasih tahu nggak ada, gajinya tinggi ya, tapi nggak ada THR gitu kan, udah di depan udah siap-siap. Tapi kalau yang memang sudah seperti Anda ini kontrak jangka panjang, sudah ada THR-nya kan? Ada. Lah itu yang berbahaya. Jadi harus ada duitnya itu. Iya, baik. Nah, dari Mbak Hadijah seperti apa, Mbak? Iya, dari pandangan redaksi sendiri. Pandangan redaksi untuk sektor sendiri private. Untuk sektor private sebenarnya kita lihat kemungkinan yang mungkin masih sulit pembagian THR-nya banyak lebih kepada sektor-sektor yang terkait perdagangan, terutama yang terkait ekspor. Karena kita lihat ada penurunan juga ya, penurunan dari harga komoditas, kemudian juga kita lihat juga mungkin pertambangan pembagian THR-nya atau pembagian bonusnya tidak akan sebesar tahun sebelumnya gitu. Kemudian juga kita lihat dari beberapa sektor terutama seperti tekstil, itu juga kemungkinan masih susah untuk pembayaran THR ataupun bonus gitu. Oke, tadi strategi yang disampaikan oleh Pak Anggito ketika memang cash flow-nya susah begitu, tadi melakukan pembiayaan ke perbankan begitu. Nah, tapi dari satu sisi mungkin apakah ini juga artinya pemerintah perlu mungkin melakukan langkah-langkah seperti mendorong
mungkin untuk keberlanjutan dari atau perpanjangan dari restrukturisasi yang ada. Ya bisa, Apa tapi ini kan insentif yang ya kemarin ditawarkan sama prinsipnya kan pandemi? B2B ini ya. Jadi kalau begitu maka Kementerian Tenaga Kerja atau kementerian apapun yang bertanggung Kementerian Perekonomian itu harus mendeteksi kemungkinan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu secara cash flow ya. Kalau keuangan itu kan sudah dikontrakkan, seperti cash flow aja. Menurut saya sih lebih banyak cash flow. Ya jadikan memediasi dengan perbankan supaya diberikan terms yang bagus ya. Dan saya kira ini harus dipersiapkan. Kalau enggak kita bisa menghadapi situasi yang berat loh ya. Karena situasi sudah rawan begini, kalau nggak dikasih bisa terjadi demonstrasi-demonstrasi yang bisa memicu pada isu-isu yang lain gitu. Betul, apalagi Jadi, juga tahun politik ya, Iya, Pak. Jadi sensitif juga. selesaikan aja sekarang kalau bisa ya itu sekali lagi penuhi semua kebutuhannya. Ini kan udah dikontrak, udah janji kan. Nggak, kalau bonus lain ya, bonus kan tergantung pada laba, tergantung pada kondisi perusahaan itu lain ya, itu bisa persentasenya bisa fleksibel. Tapi kalau ini harga mati lah istilahnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anggito Terima kasih tadi ya untuk dukungannya begitu ya, Pak, untuk agar para pekerja ini juga mendapatkan hak-haknya begitu. Terima kasih Pak Anggito dan juga tadi saran-saran dan insight yang telah diberikan. Terima kasih juga Mbak Khadijah atas perspektifnya ya dari redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan hal ini. Selamat pagi, sukses dan sehat selalu untuk Anda, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva.